Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Arifin di channel saya Peduli Pendidikan dan Lingkungan. Saya sudah membahas tentang di video kami yang lalu tentang usul kenaikan pangkat 4A ke 4B, 4B ke 4C, 3A ke 3B. Nah, sekarang saya mau tampilkan urutan berkas untuk usul kenaikan pangkat. Namun sebelum kami lanjut, jangan lupa Bapak Ibu subscribe dukung channel kami dan bagikan ke teman-teman, ke grup-grup, karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat, insya Allah yang dapat pahala karena memberikan ilmu yang bermanfaat pada teman-teman. Urutan berkas untuk usul kenaikan pangkat itu banyak guru-guru yang masih belum paham, tidak tahu apa saja yang dikumpulkan, ya. Sebab kalau nanti yang dikumpulkan kurang, pasti muncul tagihan atau PTL, ya, berkas tidak lengkap. Nah, untuk menghindari PTL atau harus muncul tagihan, maka Bapak Ibu harus tahu apa urutannya berkas yang mau dikumpulkan. Nah, yang pertama yaitu surat pengantar dari pejabat yang berwenang yang mengusulkan. Ini bukan dan tapi surat pengantar dari, ya, dari pejabat yang berwenang. Nah, ini surat pengantar dari pejabat yang berwenang, bukan dan dari pejabat berwenang yang mengusulkan upah. Yaitu pengantar ini kalau untuk tingkat kabupaten atau tingkat kota itu surat pengantarnya dari kepala sekolah. Berarti ini untuk golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, ya. Itu menggunakan pengantar kepala sekolah karena akan dinilai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Kota. Pengantarnya kepala sekolah. Namun kalau sudah 4B ke pusat, ya, ke pusat, maka pengantarnya dari dinas, ya, dari dinas pendidikan masing-masing, ya, baik di kabupaten maupun di kota. Tetapi kalau itu tingkat provinsi, yaitu untuk guru SMK, guru SMA, itu mintanya kepada cabang dinas, kepala cabang dinas untuk menuju ke LPMP. Nah, cabang dinas ini ada di masing-masing wilayah, ya. Nah, ada di masing-masing wilayah, ada di dinas provinsi, ya. Sudah dibagi oleh pihak provinsi, sudah dibagi. Itu untuk guru SMK, SMA, karena itu kewenangannya ada di provinsi, ya. Tetapi kalau untuk guru TK, SD, SMP, pengantarnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Dinas Pendidikan Kota. Nah, ini pengalaman teman-teman, contoh yang ada di Probolinggo itu sehari sudah selesai, ya. Sekarang minta, besok disuruh ngambil, ya. Asalkan berkas usulannya itu ada bukti fisiknya, dibuatkan, ya. Biasanya ditanyakan berkas usulannya mana gitu. Nah, ini yang pertama surat pengantar, ya. Namun kalau di LPMP Surabaya yang Kedintang itu disuruh online dulu, ya. Disuruh online sehingga nanti ada bukti berkas hasil online, ya, hasil berkas online. Contohnya umpama aja seperti ini. Contoh ini. Nah, ini contoh bukti online, ya, yang ada apa? Barcode-nya LPMP Surabaya, kemudian ini identitas koreksi diri, jadi ada surat pengantar, ada urut-urutannya, ini bukti online. Nah, ini biasanya dapat 4, ya, ada 4, ada cover, ada lembar koreksi, ini lembar koreksi berkas, ada identitas diri, ada satu lagi apa itu, ada 4, ya. Ini ditaruh di atas sendiri. Tetapi kalau LPMP di wilayah-wilayah yang lain
apakah menggunakan ada online identitas itu apakah ada atau tidak saya kurang tahu. Tapi kalau di kota ada ini. Maka kalau ada seperti ini, maka ditaruh di depan, ya, ditaruh di depan sendiri. Naruhnya di atasnya surat pengantar ini. Bukti online baru surat pengantar, ya. Nanti untuk covernya tidak usah membuat karena di situ sudah lengkap ada alamatnya. Yang itu yang menuju ke LPMP ya, bukan kabupaten atau kota ya. Kemudian untuk daftar usul penentuan angka kredit guru yaitu DUPA. Ini yang kedua ya, urutan yang kedua. Setelah pengantar DUPA-nya. Nah, DUPA itu biasanya satu paket ya. Ini kan lampiran 1 DUPA itu. Nah, lampiran 2-nya itu bukti telah melaksanakan proses pembelajaran. Ini merencanakan, melaksanakan. Nah, ini lampiran 2. Nanti ada nilai PKG-nya, buktinya PKG tadi. Yang nilainya baik kalau 4B ke 4C itu berarti 29,75, 4A 29,75. Ini lampiran 2 ya. Lampiran 2. Kemudian lampiran 3 itu yaitu surat pernyataan telah melaksanakan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, lampiran 3. Kemudian lampiran 4 itu adalah surat pernyataan telah melaksanakan penunjang, kegiatan penunjang. Ya. Anggota PGRI, anggota pramuka, ya, atau ijazah yang tidak linier, satya lencana itu masuk di sini semua. Ya. Di lampiran 4. Jadi lampiran 1 itu DUPA, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 ini satu set ini. Ini kalau LPMP yang di kota itu ini dipisah. Ini saran saya untuk LPMP jangan dipisah. Harusnya satu paket nih, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 nyambung ini. Jangan dipisah ya. Nah, kemudian surat hasil penilaian angka kredit. Ini saya warna beda. Ini apabila punya, ya, kalau punya. Jadi kalau punya kumpulkan. Biasanya baik tingkat kabupaten, kota, LPMP itu biasanya kalau sudah pernah usul maka tidak lolos. Biasanya punya bukti fisik hasil penilaiannya, hasil penilaian yang tidak lolos tadi. Apa tidak lolosnya PTK-nya atau apanya? Ini namanya apelan ya. Nah, hasil penilaian angka kreditnya, nah, disingkat APAK atau apelan. Kalau punya, tapi kalau tidak punya karena baru pertama kali, baru otomatis tidak punya ini, nah, berarti ini tidak pakai ya, tidak pakai yang nomor 2 ini, yang hijau ini tidak pakai ya. Baru SK PAK terakhir. Nah, kalau umpama usulnya itu 4B ke 4C ke LPMP, maka SK PAK-nya 4A. Nah. Setelah itu baru SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, pangkat terakhir kalau 4B berarti SK pangkat terakhirnya adalah SK tingkat 4B ya. Nah, saya ulang tadi SK PAK ini kalau bionya itu posisinya 4B mau ke 4D berarti SK PAK terakhirnya SK PAK 4B ya. Kemudian dilanjut dengan SK tingkat terakhir 4B. Nah, kalau tingkat kota atau kabupaten umpama 3A ya SK PAK-nya 3A sama SK tingkat terakhirnya 3A dan seterusnya. Ini dibuat rangkap berapa? Dibuat rangkap 1 ya. Rangkap 1 difotokopi, dilegalisir ya. Difotokopi, dilegalisir. Jangan aslinya ya yang dikumpulkan. Difotokopi, dilegalisir. Kemudian dilanjut dengan SK kenaikan jabatan fungsional terakhir atau disingkat JAPFUNG ya. SK ada kopnya nanti. SK kenaikan jabatan fungsional. Nah, itu ya. Nah, kalau ini punya, karena ada guru yang tidak punya. Biasanya kalau lengkap, itu kalau terima lengkap, itu biasanya ada SK tingkatnya, kemudian SK
paknya sama SK jabungnya ya. Kalau punya, kalau tidak punya ya tidak apa-apa ya. Makanya di warna beda ini. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Ini S1 biasanya kalau guru-guru kan minimal S1 ya. Tetapi ada juga yang guru itu yang tidak punya S1. Umpama golongan 3A, 3B ya. Dia ijazahnya di SK Pak itu SPG umpama ini. Maka fotokopi ijazah terakhirnya ya SPG. Ya, SPG ditampili baliknya dan transkrip nilainya. Nah, kalau di SK Pak-nya itu S1, maka yang dikumpulkan adalah sesuai SK Pak, yaitu ijazah S1-nya yang dikumpulkan. Nah, kemudian dilegalisir. Nah, ya, dilegalisir. Yang melegalisir ya pihak universitasnya ya, bukan kepala sekolahnya atau bukan dinas, bukan jasa ya. Kemudian fotokopi karpet. Nah, fotokopi karpet ini juga begitu, sama dilegalisir sama kepala sekolah. Satu. Kemudian fotokopi konversi NIP. Nah, ini konversi NIP ini kalau guru yang baru-baru itu tidak punya konversi NIP, dia langsung punya punya NIP yang baru. Ini zaman dulu itu NIP-nya kan tidak sepanjang itu ya. Nah, kalau orang guru-guru lama pasti punya konversi NIP. Ini kalau punya ya. Kalau tidak punya berarti tidak perlu. SKP. Nah, SKP 2 tahun terakhir, dulu namanya DP3 kan. Nah, SKP 2 tahun terakhir. Ada juga yang meminta itu tidak 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Silakan ya. Mama biar LPMP ada yang minta 1 tahun terakhir ya malah kebetulan tidak usah 2 tahun, 1 tahun terakhir ya. Kemudian SK pembagian tugas guru. Nah, ada yang mengatakan SK tugas guru dari kepala sekolah. Nah, kalau ada yang dari dinas, kumpulkan yang dari dinas ya. SK pembagian tugas guru ini. Kalau ada yang dari dinas silakan dari dinas. Tetapi kalau tidak ada dari dinas ya dari kepala sekolah ya. Nih, SK pembagian tugas guru. Kemudian SK penyesuaian Pak. Nah, penyesuaian Pak ini apabila ada ya. Kalau tidak ada ya tidak perlu. Ya SK Pak itu tadi tidak pakai penyesuaian Pak karena dulu ada pertama kali ada perubahan dulu itu kolomnya beda, maka disesuaikan dengan aturan Permenepan nomor 16 tahun 2009, maka punya penyesuaian Pak. Kalau yang baru-baru sudah tidak punya ini, tidak pakai ya. Nah, kemudian fotokopi ijazah yang diusulkan bila ada. Nah, ini katakanlah golongan 4A ke 4B. Ijazah di SK Pak itu S1. Nah, dia punya, guru itu punya S2, ijazah S2. Maka fotokopi ijazahnya dikumpulkan ya, dikumpulkan, dilegalisir pihak universitas, kemudian ditambahi transkrip nilai, ditambahi dengan surat izin belajar. Nah, ini ada juga yang ditambahi lagi dengan surat hasil penelitian ijazah ya. Kalau diusulkan itu ditambahi dengan surat hasil penelitian ijazah yang dikeluarkan biasanya oleh inspektorat. Nah, kalau ini ada silakan dimasukkan. Kemudian ada sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini kalau Surabaya dikeluarkan oleh pihak UNESA. Fotokopi legalisir, yang melegalisir adalah yang mengeluarkan. Kalau Surabaya sini ya Universitas UNESA yang melegalisir ya, bukan kepala sekolah yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Kemudian baru yang terakhir adalah bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang. Nah, bukti fisiknya baru yang terakhir ini. Nah, mulai pertama kali tadi urut sesuai bukti fisiknya seperti dupaknya tadi.
Kalau nomor 1 itu mengusulkan ijazah S2, berarti nanti di atas sendiri itu ada bukti fisik S2, kemudian ditambah dengan melaksanakan pembelajaran, berarti hasil PKG. Kalau kepala sekolah ya PKKS-nya, ya. Kemudian hasil pengembangan dirinya, pengembangan proses berkelanjutan pengembangan diri, ya. Contoh laporan pengembangan dirinya, sertifikatnya, surat tugasnya, jadikan 1 di situ. Itu kan unsur utama itu, ya, unsur utama, ya. Kemudian ditambah lagi unsur utamanya publikasi ilmiah, ya. Kalau 4A ke 4B, 4B ke 4C itu ada, pertama ada majalah, ya, yaitu yang mempunyai majalah yang ber-ISSN, ya. Grup 1 ditambah dengan karya ilmiahnya atau karya inovatifnya, BTK biasanya, ya. Nah, atau karya inovatifnya masukkan. Nah, itu yang unsur utama, ya, bukti fisiknya, unsur utama. Ini rangkap satu, ya. Jadi unsur utamanya itu mulai dari yang atas diri itu usul, kalau ada usul nilai ijazah, atau yang kedua itu hasil bukti fisik PKG atau PKKS-nya, kemudian yang berikutnya bukti laporan pengembangan dirinya. Laporan pengembangan diri tadi laporannya, bukti sertifikatnya, ditambah dengan surat tugasnya, ya. Kemudian ditambah dengan hasil publikasi ilmiahnya atau PTK-nya atau karya inovatifnya. Kumpulkan semua itu adalah termasuk kegiatan unsur utama. Nah, kemudian ada yaitu unsur penunjang. Sekarang unsur penunjang itu katakanlah umpama saja termasuk ijazah yang tidak linier, itu bisa dimasukkan di unsur penunjang. Kemudian anggota PGRI, biasanya Bapak Ibu guru itu punya anggota PGRI atau pengurus PGRI atau anggota pramuka atau pengurus pramuka, atau tanda penghargaan Satya Lencana, ya, itu bisa dimasukkan, ya, masuk di unsur penunjang. Jadi ini bukti fisik untuk unsur utama dan unsur penunjang. Semuanya dibuat rangkap 1. Nah, selesai Bapak dan Ibu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan Ibu kalau mau mengadakan ini usul kalkulator. Dan kalau sudah selesai dipak gitu, ya, sudah dipak, maka depan sini nanti kan ada alamatnya. Kalau menuju ke LPMP, maka biasanya dikirim ke kantor pos, ya, lewat PO Box, ya. Tidak boleh dikirim sendiri ke LPMP, itu tidak boleh, maka lewat PO Box, lewat kantor pos terdekat, ya. Tapi kalau golongan 4A ke bawah, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A itu dikirim langsung ke dinas pendidikan masing-masing, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dikirim langsung, ya. Kecuali yang Surabaya tidak pakai mengirim bekal, juga sudah online murni, ya, tidak ada selembar 1 kertas pun. Tapi untuk yang lain itu masih manual, maka dikirim ke dinas pendidikan kabupaten atau kota masing-masing, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu share ke grup, karena ini merupakan termasuk ilmu yang pahala daripada ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, nanti pahalanya akan mengalir terus, ya, karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka sampaikan ke teman-teman grup yang lain. Itu yang bisa sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.